Kak, bahas kutukan yang terpecahkan. Oke. Hai, ini Alpayet. Bagi yang pertama kali mampir, salam kenal. Udah pada subscribe belum sih? Segera subscribe sekarang ya. Like kalau kalian suka pembahasan seperti ini. Komen juga ide-ide untuk pembahasan selanjutnya dan share sebanyak-banyaknya. Please, dukung untuk 1000 subscriber. Sebenarnya, untuk kutukan-kutukan, bukan kejadian yang dipercaya sebagai kutukan lebih tepatnya. Di kontes kecantikan itu pernah kita bahas sebelumnya, tapi udah lama banget lagi. Intinya banyak tulisnya yang sempat aku dapat. Kali ini, kita akan bahas kutukan-kutukan yang sudah terpecahkan. Ada apa saja? Mari kita bahas satu persatu. By the way, khusus pekan ini Alpayet upload video di hari Sabtu. Di total ada 3 video minggu ini. Kalian udah nonton semuanya nggak? Kalau belum, aku taruh linknya di deskripsi box ya. Kita lanjut ke list pembahasan. Yang pertama itu kutukan di Miss Internasional. Banyak yang percaya sebuah negara yang menjadi pemenang Miss Internasional pada penyelenggaraan di tahun depannya akan unplaced atau tidak berhasil masuk ke jajaran semifinalis. Negara-negara powerhouse seperti Venezuela, Puerto Rico, bahkan Filipina sebanyak 2 kali tidak mampu memecahkan kutukan ini. Terlebih sang pemilik ajang, Jepang, setelah kemenangan pertama mereka di tahun 2012, namun di tahun depannya, wakil Jepang gagal lolos ke 15 besar Miss Internasional 2013. Karena kejadian ini terusnya berulang sampai di 2017, Kevin Liliana menang. Di satu sisi bahagia dan bangga gitu, akhirnya Indonesia bisa membawa pulang mahkota Miss Internasional sekaligus. Ini mahkota Grand Slam kedua untuk Indonesia setelah di 2016 Ariska berhasil membawa crown Grand Slam pertama untuk Indonesia. Tapi di sisi lain juga ada was-was nih, gimana ya nasib Indonesia pada penyelenggaraan Miss Internasional 2018? Sehingga banyak tuh wishlist dari PL yang dikomporin sekiranya sesuai dengan tipenya Miss Internasional untuk ikut pemilihan Putri Indonesia 2018 dengan harapan dapat mematahkan kutukan ini. Udah ketar-ketir sama kutukan di depan mata, ditambah lagi heboh sebab 3 besar Putri Indonesia 2018 isinya dark horse semua. Makin menjadi-jadi PL Indonesia saat itu. Fania Herlambang yang terpilih sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2018 secara resmi menjadi wakil Indonesia di ajang Miss Internasional 2018. Fania nggak kalah dibully dan diprotes habis-habisan saat itu. Bahkan, YPI dituduh memilih wakil Indonesia di ajang Miss Internasional yang ala kadarnya sebab udah tahu nasib Indonesia di 2018 akan unplaced. Seperti yang ditudingkan kepada pihak bini-bining Filipinas di mana saat 2017 mereka memilih wakil yang ala kadarnya ke Miss Internasional sebab tahu akan unplaced. Ini bukti kutukan ini dianggap serius sebagai kutukan di zamannya, bukan hanya semata-mata cocokologi semata. Tetapi keputusan Yayasan Putri Indonesia sudah bulat. Fania Herlambang tetap berangkat ke Jepang untuk berlaga di Miss Internasional dan pada 9 November 2018 Fania Herlambang dipanggil ke urutan ke-12 masuk ke jajaran 15 besar Miss Internasional. Aku ingat banget saat itu aku baru selesai kelas saat di kampus, langsung buka Instagram dan itu udah heboh banget portal pageant dan reaksi aku cuma teriak. Indonesia berhasil memutuskan kutukan di Miss Internasional. Meskipun Fania mentok di top 15, tapi aku bangga banget sih saat itu. Mengingat aku ngikutin Vanilla ini dari awal mereka terpilih. So, saat mereka bertiga sukses di ajang masing-masing ya ikut bangga. Setelah Fania berhasil memecahkan kutukan ini, sampai detik ini kutukan di Miss Internasional itu udah nggak ada lagi. Aku nggak tahu kalian nganggapnya ini kutukan atau apa. Cuma menurut kalian, gimana mengenai kejadian ini di Miss Internasional? Ini bisa masuk kategori kutukan yang banyak diragukan kalau ini benar-benar kutukan atau bukan. Kutukan ini percaya bahwa Miss Popular Vote di Miss Grand Internasional itu akan selalu mentok di top 10. Tapi mengingat bahwa kebijakan pemenang Miss Popular Vote Miss Grand Internasional ini otomatis langsung lolos ke top 10. Jadi bisa dibilang ya
wajar jika mereka mentok. Apalagi kalau mereka nggak lolos ke top 20 sebelumnya. Masa iya langsung nyelonong ke top 10 lewat vote dan masuk top 5? Beda ceritanya kalau pemenang popular vote memang udah place di top 20 dan penampilannya di top 10 kece badai, nah baru bisa dipertanyakan apakah ini kutukan atau enggak. Intinya, kutukan ini heboh di kalangan PL ketika saat itu Dea Gusti Rizkita, Putri Indonesia Perdamaian 2017 yang menjadi wakil Indonesia di Miss Grand International 2017, masuk ke top 20. Lalu menang popular vote otomatis lolos ke top 10. Penampilannya di top 10 dinilai PL bagus banget, tapi mentok atau gagal lolos ke top 5. Nah, setelah zamannya Dea sampai ke Andina di Miss Grand International 2022, pemenang popular vote selalu mentok di top 10. Sehingga banyak tuh PL yang tambah yakin fix nih sang pemenang popular vote itu kena kutukan. Kutukan ini baru bisa dipatahkan oleh Nini Lian Ayen, wakil Myanmar di Miss Grand International 2023. Gak main-main, sebagai pemenang popular vote, Nini ini bukan hanya lolos ke top 5, juara 2 tahu nggak? Gila nggak? Ini bukan saja mematahkan kutukan, tapi Nini hampir mengukir sejarah sebagai pemenang Miss Grand International pertama dari popular vote. Nini otomatis lolos ke top 20 itu lewat gelar Country Flower of the Year. Lolos ke top 10 sebab menang popular vote, tapi berhasil juara 2. Ini bisa dibilang hoki setahunnya udah kepake sih. Setelah Nini berhasil mematahkan kutukan ini, di 2024 Supernova, Miss Grand Indonesia menang popular vote, tapi kembali mentok ke top 10. Tapi sebenarnya untuk masuk ke top 10 itu udah enak, sebab dapat gelar, dapat mahkota, dan juga di awal-awal dapat job bersama dengan winner dan top 5 lainnya. Menurut kalian gimana? Apakah ini masuk kategori kutukan atau kayak ya udah biasa aja? Komen di bawah ya. Dibandingkan kutukan, ini lebih kayak cocokologi sih, dimana pada pagelaran Miss Universe dipercaya bersama dengan awal kebangkitan negara Filipina di 2010 yang berhasil masuk ke 5 besar. Kutukan ini juga mulai dimana banyak yang percaya teman sekamar Miss Filipina sejak 2010 di Miss Universe itu selalu unplaced, berbanding terbalik dengan prestasi Filipina. Indonesia sendiri sebelumnya di tahun 2012, yaitu Maria Selena, Putri Indonesia 2011 wakil Indonesia di Miss Universe, teman sekamar dengan wakil Filipina, Jenin Tungonon. Maria Selena unplaced sementara Jenin juara kedua Miss Universe. Lalu di 2017 ada Bunga Jelita Ibrani, Putri Indonesia 2017 yang notabene itu sebagai mega favorit, teman sekamar dengan Rachel Peters, wakil Filipina di Miss Universe. Bunga unplaced, Rachel berhasil masuk ke top 10. Kejadian unplaced-nya Bunga ini heboh banget di 2017. Banyak banget spekulasi, tapi ada juga yang berspekulasi jangan-jangan nih karena sekamar sama wakil Filipina. Makin hebohnya lagi saat Sonia Virginia Citra, Putri Indonesia 2018 yang dikirim berkompetisi di Miss Universe 2018, teman sekamarnya sama Catriona, wakil Filipina. Makin geger. Udah Sonia saat itu statusnya sebagai dark horse di pemilihan Putri Indonesia, malah teman sekamar sama wakil Filipina. Baratnya tuh udah kandidatnya ditakutkan klemer-klemer di Miss Universe, plus kutukan mengintai di depan mata. Tapi itu semua terpatahkan. Semua mulut-mulut jahanam itu Sonia bungkam dengan selama karantina. Sonia amat berkesan, apalagi untuk aku pribadi. Persahabatannya dengan Sarah dan Francesca selalu jadi warna tersendiri untuk aku ngikutin karantina Miss Universe saat itu. Seru. Ditambah lagi, Sonia berhasil play sekaligus mematahkan kutukan ini. Tapi ini kutukan gak sih? Atau memang cocokologi doang? By the way, di tahun 2023, Febiana Nicole, Miss Universe Indonesia 2023 itu sekamar sama Michelle D, Miss Universe Filipina. Hasilnya kembali, Nicole unplaced dan Michelle D top 10. Tolong komen tanggapan kalian di kolom komentar.
Well, sejauh ini masih ada dua kutukan di kontes kecantikan, yaitu kutukan gaun merah di Miss World, di mana dipercaya gaun merah membawa kesialan bagi penggunanya di malam final Miss World, dan kutukan back to back. Ini juga dipercaya sebab sebuah negara yang berhasil back to back itu wakilnya akan unplaced. Bahkan Filipina belum bisa mematahkan kutukan ini saat mereka back to back di Miss Earth pada tahun 2015. Dan di 2016 mereka malah unplaced di ajang buatan mereka sendiri dengan negara mereka sendiri sebagai tuan rumahnya. Meskipun luka mendalam ini terobati dengan kemenangan keempat untuk negara Filipina, sekaligus menjadikan Filipina sebagai powerhouse di ajang buatan Filipina sendiri setelah Karen Ibasco memenangkan gelar Miss Earth 2017. Dan di Putri Indonesia 2025 kemarin disangkut pautkan nih dengan kutukan ini. Sebab wakil Jawa Barat itu unplaced karena di 2024 kemarin Jawa Barat berhasil back to back. Jadi kayak jangan-jangan wakil Jawa Barat kena kutukan back to back lagi. Aku pengen tahu tanggapan kalian mengenai pembahasan singkat ini. Untuk pekan depannya kita akan kembali sepekan cukup 2 video aja. Jangan lupa follow TikTok aku, Suara Alpayet, sebab di sana aku hampir setiap hari ada video baru dan bantu aku mencapai 1000 subscriber dong. Dah.